Saudara ahli tentu mengenal ya ahli hukum yang bernama Yahya Harahap ya. Ya. Oke. Beliau mengatakan menyamakannya dengan null and void, artinya dianggap sama sekali tidak ada. Saudara ahli setuju dengan pendapat itu? Ya, izin menegaskan yang mulia, null and void bahkan itu universal. New Convention pun mengatur itu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Saya berpendapat bahwa satu sisi saya sependapat dengan pendapat Yahya, tapi saya tambahkan kaitan dengan masalah pidana, saya berpendapat berbeda. Kenapa? Karena konsekuensi batal dari hukum yang sebuah dakwaan, apalagi dikeluarkan dalam keputusan selah, khususnya dalam keputusan selah, maka diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk melakukan perbaikan. Itu normatifnya. Jadi saudara tidak sependapat kalau null and void tidak sependapat. Null and void saudara tidak sependapat. Saya sependapat sebagian, tidak semuanya, karena mekanismenya lain. Null and void yang artinya tidak pernah ada. Saudara tidak sependapat dengan pendapat itu. Kalau dalam terminologi hukum pidana saya tidak sependapat dari itu. Oke, baik. Oke, kemudian juga dikenal dalam praktek hukum pidana itu dan khususnya dalam perkara ini adalah berkas dikembalikan. Ya. Maknanya gimana itu berkas dikembalikan? Kan mengapa harus dikembalikan jika hanya untuk memperbaiki redaksinya saja misalnya? Mengapa berkasnya dikembalikan? Itu makna konsekuensi hukumnya gimana? Oke. Berkas dikembalikan. Berkas dikembalikan dalam konteks penyidikan dan penuntutan itu dua hal yang berbeda. Izin yang mulia, yang saudara maksudkan yang mana? Berkas dalam penuntutan atau berkas dalam penyidikan? Tidak begitu jelas dijelaskan dalam putusan itu. Ya. Majelis hakim hanya menyebutkan berkas dikembalikan kepada penuntut umum. Itu maknanya apa? Baik. Artinya saya menilai ini dalam proses penuntutan. Ya. Izin yang mulia, pasal 75 ayat 1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Ayat 2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal, penetapan dan sebagainya. B. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana. C. Pasal undang-undang yang dilanggar. D. Tanda tangan penuntut umum. Ayat 3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagai masuk pada ayat 2 huruf B batal demi hukum. Huruf B artinya uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana. Ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberi kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Pengembalian berkas dalam proses penuntutan itu, saya menafsirkan bahwa berkas itu adalah surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, sehingga dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilakukan revisi, bukan seluruh berkas pemeriksaan. Demikian dulu. Surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum itu pada poin yang berbeda. Pada poin yang berbeda lagi ada perintah mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum. Saya tidak bertanya lagi soal itu, saya sudah tangkap jawaban saudara ahli. Ya. Sekarang surat dakwaan batal demi hukum. Ya. Terus kemudian itu dikembalikan kepada penuntut umum enggak? Ya, ini ya dan tidak. Jawaban yang iya kan? Ya. Terus status terdakwa itu apa? Kan sudah tidak ada lagi surat dakwaannya. Status terdakwa menjadi apa? Surat dakwaan tidak ada, berkas tidak ada di pengadilan. Status terdakwa menjadi apa? Saya jawab. Ya. Berkas dikembalikan atau dakwaan dikembalikan kepada penuntut umum, walaupun hakim menganggap bahwa itu batal demi hukum, bukan berarti berkas itu tidak ada. Dikembalikan, itu dikembalikan. Pertanyaan kami, berkas kan dikembalikan. Tidak ada kata-kata sebagian berkas dikembalikan, tidak ada. Berkas dikembalikan. Ya. Dalam putusan jelas tegas dituliskan berkas dikembalikan. Tidak sebagian, tidak hanya surat dakwaan, tapi seluruh berkas dikembalikan. Ya, bagaimana statusnya terdakwa? Kan di persidangan tidak ada berkas dan tidak ada surat dakwaan lagi karena sudah dikembalikan kepada penuntut umum. Itu apa nasibnya? Bagaimana? Ya, baik. Izin, ini pendapat saya yang mulia berdasarkan ketentuan 75. Ya. Berkas dikembalikan. Apakah hakim menilai berkas itu adalah berkas keseluruhan? Belum tentu. Dimungkinkan saja berkas yang dimaksud adalah dakwaannya saja untuk diperbaiki. Karena pasal 75 itu hanya mengatur tentang pengembalian dakwaan. Kalau dalam suatu putusan tulisan berkas, maka saya menafsirkan berkas itu adalah dakwaan, karena menyatakan dakwaan batal demi hukum.
sehingga dapat tadi tidak memenuhi pasal 75 ayat 2 B sehingga dikembalikan. Oke, baik. Sudah kami tangkap pendapat kami. Kami kan tidak berdebat di sini. Kami bertanya. Siap. Oke, saudara tadi juga menerangkan tentang apa pasal 75 ayat 4 ya. Ya. Kewenangan penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan itu diperoleh dari kesempatan yang diberikan oleh hakim atau oleh undang-undang. Izin yang mulia, pasal 75 ayat 4 itu mengatur tentang pengembalian berkas kepada Saudara, maaf pertanyaannya saya sederhana. Iya dan tidak. Oke. Diberikan kepada oleh siapa? Diberikan kesempatan itu oleh hakim atau oleh undang-undang? Pertanyaannya dua di antara itu aja. Menurut ahli yang mana? karena diatur pasal 75 ayat 4 maka itu adalah perintah undang-undang. Perintah undang-undang, menurut saudara. Ya. Saudara mengenal dogma tentang judicial scrutiny. Mengenal dalam KUHP yang baru itu semangatnya adalah apa yang disebut judicial scrutiny. Saudara ahli mengenai dogma ini. Oke. Saya sekelas yang saya tahu lebih restoratif, lebih mengedepankan keadilan restoratif, lebih humanis, rehabilitatif dan sebagainya. Oke, baik. Menurut ahli, Ya. ini tidak menilai fakta ya, Ya. menilai tentang pendapat ahli aja. Ya. Mana yang menurut KUHP itu mempunyai prioritas? Pemeriksaan terhadap pra-peradilan atau terhadap pokok perkara. Tidak usah digantungkan pada fakta yang lain ya. Menurut Ya. ahli, mana yang punya prioritas? Itu aja. Jadi jawabannya adalah Keberatan yang mulia. Sudah, biarkan ahli yang menjawab. Silakan ahli. Baik, saya tidak bisa menjawab mana yang prioritas antara pra-peradilan dengan peristiwa pengadilan pokok karena dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Dan izin yang mulia, pada posisi yang berbeda ada aturan mainnya. Contoh yang tadi, saya paham kalau ada pra-peradilan maka perkara ditunda, tidak bisa dilanjutkan. Tapi bukan dalam arti bahwa pra-peradilan itu mendapat hak prioritas untuk itu. Tetapi kalau perkara sudah dijalankan, ya kan, 1 dan 3, maka pra-peradilan itu tidak menjadi prioritas. Artinya prioritasnya ada di pemeriksaan dakwaan. Sama dengan pasal 75 ayat 5. Kalau penuntut umum sudah memperbaiki, dakwaan sudah masuk, kesempatan untuk melakukan eksepsi terhadap dakwaan itu bukan prioritas pra-peradilan, tapi prioritas peradilan pokok. Demikian.